Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama-tama saya ucapkan sama Ibu terima kasih telah meluangkan waktu untuk kita sama-sama bertukar pikiran ya Bu ya. Ya, Mana tahu setelah melakukan wawancara saya bisa terbuka apa yang menjadi penyebab dari masalah yang ada di kelas saya. Jadi Bu, di kelas saya itu ada 4 poin yang menjadi permasalahan inti. Yang pertama itu guru itu tidak memahami model-model pembelajaran sehingga tidak menerapnya. Yang kedua, guru kurang memanfaati media pembelajaran yang ada di sekitar. Yang ketiga, guru tidak siswa itu terkadang tidak bermotivasi atau tidak bersemangat dalam proses pembelajaran. Yang keempat, hasil nilai siswa rendah itu terlihat dari siswa masih banyak keterampilan membacanya belum, dan nilai matematika siswa itu rata-rata di bawah KKM. Baiklah Bu, saya akan memulai pertanyaan. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu, di kelas saya itu termasuk saya pribadi terkadang tidak mampu menerapkan model-model pembelajaran yang inovatif yang seperti tuntutan zaman saat ini, misalnya pembelajaran berbasis proyek, terus pembelajaran yang dimana kita membangun rasa ingin tahu siswa. Nah, itu saya pribadi terkadang tidak mampu menerapkan model-model pembelajaran itu. Sebelum menjawab pertanyaan, alangkah baiknya saya perkenalkan terlebih dahulu. Ini Ibu Septriani, guru kelas 1, di mana saya akan meminta sedikit informasi dari Ibu Septriani tentang apa yang ingin saya sampaikan tadi, yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, Bu, tadi saya jelaskan kalau guru itu kurang mampu menerapkan model pembelajaran. Menurut Ibu, apa sih yang menjadi penyebab utama kita tidak mampu menerapkan model-model pembelajaran yang inovatif? Baiklah, saya mencoba menjawab ya Ibu. Ya Bu. Kalau menurut saya, kenapa guru itu susah menerapkan model-model pembelajaran inovatif? Lebih tepatnya itu karena kurang tahunya. Guru itu kurang tahu pembelajaran inovatif itu seperti apa. Jadi bagaimana mau menerapkan kalau seandainya kita saja tidak tahu model pembelajaran inovatif itu seperti apa? Karena di sini kan mungkin kelompok kerja guru kita kurang aktif ya, sehingga kurang adanya wadah untuk guru-guru baru atau guru-guru lama untuk bertukar pikiran. Karena tidak adanya wadah yang untuk bertukar pikiran, jadi guru itu hanya terfokus dengan pembelajaran yang ada saja. Ya contohnya fokus dengan papan tulis, ya siswa menghadap ke depan dan hanya fokus pada guru itu sendiri. Teorinya model ceramah Jadi saja ya Bu ya. ceramah, papan tulis, anak menulis dan mengerjakan soal itu saja. Mungkin juga penyebab KKG kita kurang aktif, salah satunya mungkin karena pandemi ya Bu. Iya mungkin, jadi masih terbatasi pertemuan-pertemuan dari ini. Kalau seandainya sudah ada pertemuan dari KKG yang aktif, mungkin wawasan guru bertambah. Jadi barulah kita bisa menerapkan pembelajaran inovatif Seperti apa? Yang kedua Bu, menurut Ibu apa yang menyebabkan kita guru itu kadang enggan menggunakan media pembelajaran? Ya mungkin karena media-media di lingkungan kita ya, karena kita tadi kan karena COVID tadi, jadi kan kita susah untuk membawa anak keluar. Jadi di dalam kelas ya kita jadi terfokus hanya pada metode ceramah saja. Jadi apalagi sekarang sudah ada namanya LKS itu kan Bu. Jadi guru hanya sekedar menulis di papan tulis, kerja LKS, udah itu gurunya duduk. Karena tadi kurangnya ada wawasan model-model pembelajaran yang baru dan pembelajaran yang bagus atau yang lebih menarik lagi. Jadi kebanyakan guru sekarang ya hanya sekedar di papan tulis, selesai, anaknya Medianya tugas, hanya papan tulis. Jadi tidak ada media lain, hanya fokus di papan tulis dan siswa mengerjakan tugas itu saja. Nah, kalau menurut Ibu ya, kalau saya kan terkadang karena saya kelas tinggi ya Bu, kadang saya bingung materi ini pakai medianya apa, dan terkendala di sekolah kita ini kalau dulu lengkap, kalau sekarang sudah mulai tidak lengkap
kalau di kelas ini kan ada materi tentang peta, kemudian tentang yang lainnya. Terkadang pas kita mentok pengen cari media, medianya nggak ada. Kalau di kelas 1 apakah sama Bu? Kurang ketersediaannya media yang ada di sekolah, apakah sama dengan saya? Itu sama saja. Jadi karena media itu yang kurang dan tadi guru hanya mengajar secara monoton, hanya terfokus dengan media papan tulis dan hanya terfokus dengan metode ceramah saja. Jadi semangat siswa itu tidak ada belajar, tidak ada ingin belajar. Ya tadi balik lagi ke KKG atau wawasan guru yang kurang, sehingga guru itu pembelajaran dengan metode-metode yang monoton, yaitu metode ceramah. Disitulah jadi siswa itu tidak menarik untuk belajar di kelas, jadi dia terlihat lebih bosan. Apalagi lingkungan kita kan sekolahnya di pinggir jalan, belum lagi mobil motor yang terlewat secara kencang ngebut, jadi anak lebih fokus ke melihat lingkungan di luar dari jendela. Jadi tidak terfokus lagi ke gurunya. Jadi kalau saya bisa simpulkan yang Ibu bilang tadi, yang karena metode pembelajaran kita yang monoton, kemudian kita kurang memanfaatkan media pembelajaran, ditambah lagi dengan faktor lingkungan, jadi membuat siswa kita itu motivasi belajarnya tidak ada. Semangat jadi. Ya, itu saya rasakan. Karena di belakang kelas saya kebetulan polsek, pas bunyi lonceng polsek, anak-anak kadang lah sibuk dengan itu kan. Mungkin emang karena lokasi sekolah kita ya Bu, diapit oleh polsek sama SMA. Jadi dan juga tepat di pinggir jalan kan. Jadi mempengaruhi motivasi belajar siswa juga. Ini pertanyaan terakhir Bu, apakah kalau saya itu hasil belajar siswa saya baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan itu di kelas saya rata-rata itu di bawah KKM. Contohnya kalau di keterampilan, siswa itu kurang bisa membaca, masih ada yang membaca itu masih mengeja. Dan di segi kognitif ada siswa bukan siswa lagi, rata-rata nilai siswa itu di matematikanya di bawah KKM. Mungkin di kelas Ibu mungkin berbeda dengan kelas saya, karena kelas Ibu di kelas 1 pembelajaran matematikanya masih gabung ya Bu ya. Kalau kami sudah terpisah. Apakah hasil belajar ini sama juga? Ada masalahkah atau enggak? Kalau untuk di kelas 1 untuk tahap awal ini kita kan baru sekolah 2 minggu. Nah, kalau yang saya lihat mungkin dikarenakan anak-anak yang masuk kelas 1 ini tidak ada yang sekolah TK. Jadi mereka benar-benar tidak tahu, ditambah lagi kan lingkungan kita ini di lingkungan pantai. Jadi banyak orang tuanya yang melaut, sehingga orang tuanya itu tidak ada sedikit pun membantu atau mengenalkan angka atau huruf di rumah. Karena kalau dilihat mindset warga di sini, dia taunya umur anak saya cukup, saya masuk ke sekolah, saya tahu anak saya semuanya bisa itu dengan guru. 100% semuanya tanggung jawab sekolah. Semuanya tanggung jawab guru, 100% itu guru yang ngurus. Jadi dari rumah benar-benar tidak ada mengulang. Dari 2 minggu ini yang saya lihat, saya sudah pernah mengasih tugas ke rumah. Ternyata apa yang saya kasih itu besoknya dikumpul, itulah yang dikumpul lagi dengan anaknya. Tidak ada sedikit pun pas ditanya tidak dikerjakan. Nah, ibu saya kerja Bu, sehingga anak itu tidak membuat tugas di rumah ya, karena tadi orang tuanya tahu kan, nyampe sekolah belajar, nyampe rumah tuh udah nggak ngapa-ngapain lagi. Jadi gitu tugasnya belajar itu hanya tanggung jawab guru. Orang tuanya tidak terfokus untuk membimbing anak di rumahnya lagi. Jadi dapat saya simpulkan kalau hasil belajar di siswa kelas 1 untuk 2 minggu ini itu sangat berpengaruh, karena yang pertama tadi ya Bu ya, karena anaknya bukan tamatan dari TK. Dan yang kedua faktor orang tua. Sebenarnya kalau faktor hampir sama dengan saya, orang tua di sini rata-rata cuek. Dia beranggapan semuanya itu tanggung jawab sekolah. Baik Bu, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas bantuannya. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan itu bisa membantu saya untuk menganalisis hasil eksplorisasi penyebab masalah. Makasih Bu sekali lagi, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.